Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terkait tiga pengumuman resmi ya. Tiga pengumuman resmi dari Kemenpan RB tentunya untuk P2, P3, P4 yang menjadi salah satu penentu kelulusan nantinya di seleksi P3K Guru 2023 dan potensi lulus yang belum lulus nantinya di tahun 2024. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik, di sini Bapak Ibu kami ingin menyampaikan terkait dengan penjadwalan kapan kira-kira jadwal seleksi kompetensi P3K Guru 2023. Di sini sudah ada jadwalnya, insya Allah untuk pembuatan jadwal seleksi kompetensi insya Allah dimulai di tanggal 1 sampai dengan 4 November 2023. Jadi mulai besok ya teman-teman cek informasinya, mudah-mudahan sudah ada jadwal seleksi kompetensi bagi P1, bagi P2, P3, P4 yang sudah lulus seleksi administrasi secara final pastinya teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian di sini untuk penjadwalan seleksi tanggal 1 sampai 4 November teman-teman ya 2023. Kemudian nanti di tanggal 5 sampai 8 November 2023 itu akan ada pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensi dimulai tanggal 5 sampai 8 November 2023. Lanjut di sini nantinya untuk pelaksanaan seleksi kompetensi rencananya dimulai tanggal 10 November sampai dengan tanggal 4 Desember 2023 teman-teman ya. Jadi untuk pelaksanaan seleksi kompetensi insya Allah mulai 10 November sampai dengan 4 Desember 2023. Nantinya untuk pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan itu dimulai tanggal 15 November sampai dengan 6 Desember 2023. Nantinya untuk pengolahan nilai seleksi kompetensi dimulai tanggal 30 November sampai dengan 9 Desember 2023. Dan insya Allah untuk pengumuman kelulusan ini ditunggu-tunggu Bapak Ibu ya, P1, P2, P3, P4 itu dimulai kelulusannya itu 6 sampai dengan 15 Desember 2023. Tapi sebagai catatan jadwal ini bisa saja berubah-ubah teman-teman ya, tergantung dari situasi dan kondisi atau kebijakan terbaru teman-teman ya dari pemerintah. Jadi kita tunggu saja apakah nanti jadwal ini sesuai dengan rencana semula atau akan ada perubahan. Insya Allah kami akan informasi pastinya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya kami ingin menyampaikan salah satu informasi penting atau pengumuman resmi dari Kemenpan RB langsung dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ini sifatnya segera terkait dengan materi pokok soal kompetensi teknis dengan cat untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2023. Artinya apa? Di sini Kemenpan RB merilis semacam pengumuman terkait bocoran soal seleksi kompetensi teknis dengan cat. Artinya bukan soalnya yang dibocorkan tapi materi soalnya, materi pokok soal. Jadi teman-teman yang ingin belajar soal-soal P3K Guru baik P2, P3, P4 itu teman-teman itu jangan keluar dari edaran ini. Artinya yang kalian pelajari adalah materi pokok ya dari edaran ini ya, karena ini pengumuman resmi dari Kemenpan RB teman-teman ya. Nah, di sini dibahasakan dalam rangka mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang profesional, kompeten, melayani, maka setiap P3K wajib memiliki kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural dan kompetensi teknis sesuai dengan standar kompetensi jabatan teman-teman ya. Oke, kemudian di sini dikatakan sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, maka setelah seleksi administrasi berakhir, tahap seleksi pengadaan P3K selanjutnya adalah seleksi kompetensi ya teman-teman. Seleksi kompetensi P3K terdiri dari seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosiokultural, dan seleksi kompetensi teknis dan wawancara berbasis komputer.
Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu adanya penyampaian materi pokok soal seleksi kompetensi teknis agar para peserta seleksi P3K tahun 2023 dapat mengenali poin penting dari soal seleksi kompetensi teknis dengan cat yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatannya sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, Panselnas memberikan materi pokok ya soal seleksi kompetensi teknis dengan cat untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional teman-teman ya, sesuai yang tercantum pada Permen Pan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional teman-teman ya. Nah, jadi intinya untuk materi soalnya ini teman-teman bisa dapatkan di sini teman-teman ya, ada linknya nanti kami sertakan yang ingin mendapatkan materi pokok ya. Kemudian pengumuman resmi kedua dari Kemenpan RB ini terkait nasib guru honorer yang belum lulus menjadi ASN P3K. Ada kabar baik bahwa di P3K 2024 nanti tetap akan dilaksanakan, bahkan sudah ada pengumuman dari Kemenpan RB terkait undangan rapat koordinasi teman-teman ya, perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024. Jadi bagi teman-teman guru tenang saja yang belum lulus nanti ya, misalkan, tapi mudah-mudahan saya lulus. Di sini sudah ada undangan rapat koordinasi perencanaan kebutuhan ASN tahun 2024. Wow, mantap ya. Sebagaimana kalau kita perhatikan di alur seleksi P3K Guru tahun 2023 teman-teman ya, bersiaplah teman-teman ya di bulan November Desember untuk P2 teman-teman ya. Kenapa saya katakan bersiap P2, P3 dan P4? Kenapa bukan P1 yang bersiap? Kenapa? Karena P1 ini itu tidak perlu lagi dites, tinggal menunggu penempatan teman-teman ya, dan itu disesuaikan dengan kebutuhan formasi. Yang saya ingatkan adalah P2 teman-teman ya, P2 kemudian P3 dan juga P4. Kenapa? Karena teman-teman P2, P3, P4 akan mengikuti tes kompetensi dalam bentuk soal cat BKN, yang mana kalau kita perhatikan ilustrasi resmi dari Kemendikbudristek teman-teman ya, yang mana teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi itu artinya bagi P4 atau pelamar umum setelah lulus seleksi administrasi, P4 itu bersiap mengikuti tes kompetensi teknis bidang jabatan. Saya ulangi, berhak mengikuti tes kompetensi teknis bidang jabatan teman-teman ya. Kemudian bagi P2 dan P3 yang lulus seleksi administrasi, di sini Bapak Ibu akan mengikuti seleksi CAT kompetensi atau materi tes SJT atau situational judgment test atau terkait dengan tupoksi guru. Itu bobot nilainya itu sekitar 70%, bukan 100% untuk tes SJT ini. Nah, dari mana 30%-nya? Itu dari seleksi kompetensi tambahan, itu diambil 30%, dan seleksi kompetensi tambahan ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Untuk P4 juga seperti itu ya, akan ada seleksi kompetensi teknis tambahan. Cuman di sini tidak ada paksaan. Kalau misalkan pemerintah daerah tidak melaksanakan, maka seluruh bobot nilai 100% dari P2, P3, P4 itu diambil dari seleksi kompetensi teknis, baik SJT untuk P2, P3 ataupun materi tes kompetensi teknis bidang jabatan untuk pelamar umum teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.